selamat sore Pak Christian. Selamat sore Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Oke, baik Pak Christian nih, hari ini kan kita sudah janjian sebelumnya ya. Untuk sore ini kita dalam pertemuan untuk melaksanakan pra-coaching untuk persiapan Pak Christian melaksanakan coaching pada jadwalnya nanti seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Christian sudah bisa hadir pada saat sore hari ini. Supaya tidak terlalu panjang waktunya, langsung kita mulai saja ya percakapan kita mengenai persiapan Pak Crispin untuk pra-supervisinya, untuk nanti persiapan untuk coachingnya seperti apa, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, baik Pak Crispin, pertama-tama nih saya mau bertanya dulu dengan Pak Crispin nih. Kira-kira apa sih tujuan supervisi yang akan kita lakukan nanti? Ya, tujuan saya untuk coaching kali ini Bu, untuk membantu rekan guru yang memiliki permasalahan Bu dalam pembelajarannya dan meningkatkan ekosistem budaya positif di sekolah Bu. Seperti itu yang rencana saya dalam coaching kali ini Bu. Baik, bagus sekali Pak Crispin ya. Jadi kira-kira nih apa nih yang harus Pak Crispin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Ya, yang pertama sudah saya siapkan ini Bu, waktu saya memiliki waktu luang hari ini untuk melaksanakan coaching. Saya juga sudah ini menyiapkan rubrik alur coaching dan juga mempersiapkan diri saya untuk hadir sepenuhnya untuk mengatasi juga sih mendengarkan keluhan teman kita ini, dan juga dengan aktif mendengarkan dan mempersiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu memecahkan permasalahan yang teman ini hadapi. Ya, sudah bagus sekali ya persiapan Pak Crispin ya. Kira-kira nih, apa sih harapan Bapak untuk proses coaching nanti yang akan dilaksanakan? Ya, saya berharap coaching ini dapat berjalan dengan baik Bu, komunikatif, dan juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang rekan kita ini hadapi Bu. Seperti itu. Jadi nanti pembelajarannya di kelas bisa berjalan dengan baik. Baik sekali, yang sudah Bapak persiapkan ini sangat luar biasa, sudah matang sekali ya. Baik, supaya tidak terlalu lama, langsung saja mungkin kita lanjutkan pada proses coachingnya Pak ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Crispin, langsung dilanjutkan ya Pak. Ya. Ya, apa kabar Pak Wit? Ya, puji Tuhan Pak, sehat dan dalam keadaan yang baik ini hari ini Pak. Syukurlah Pak, saya sudah meluangkan waktu saya hari ini untuk sesi coaching dengan Pak Wit ya. Ya, semoga waktu yang singkat mungkin ini bisa membantu Bapak dalam kegiatan belajar di kelas ya. Jadi apa yang ingin kita bahas pada sesi coaching kali ini Pak? Ini Pak, saya itu sedang merasa terpukul Pak, ya merasa kecewa juga dengan kejadian kemarin Pak. Ya kemarin ada perekaman EKTP di sekolah kita, lalu ada juga kegiatan dual track. Lah malah ada beberapa siswa itu berkelahi dan pengeroyokan Pak. Saya aja kaget kemarin itu ya. Saya coba lerai itu, tetapi siswa-siswa itu sedang dalam emosi Pak ya, jadi saya sampai ya sudah kami guru ya kita sudah berikan masukan ke mereka, sudah coba damaikan, tetapi masih kayaknya masih ada suasana panas karena orang tua murid ini kayaknya tidak terima Pak ya. Tadi ada yang WA saya Pak yang katanya mau datang nanti ya, nanti siang itu yang orang tua yang anak yang kena pukul itu Pak, kena kroyok itu. Iya, saya juga sudah mendengar juga berita itu. Kebetulan hari itu saya sedang DL Pak ya, jadi memang tidak berada di tempat. Tapi saya sudah mendengar laporan juga dari satpam sekolah Pak ya tentang kejadian itu. Jadi tujuan dari sesi coaching kita kali ini apa Pak yang akan kita ingin capai? Ya, tujuannya ini kalau saya pikirkan itu Pak, yang pertama
cara kita bagaimana supaya permasalahan ini cepat selesai. Nah, lalu yang kedua supaya murid-murid itu kembali guyup, kembali rukun ya, tidak ada lagi perkelahian apalagi geng-gengan begitu. Baru yang ketiga tentang apa saja yang mau kita buat untuk program perbaikan lah ya, supaya untuk murid-murid kita ini nanti di kemudian hari tidak ada lagi kejadian yang seperti ini, Pak. Oke, jadi ada 3 yang ingin Pak Wid capai pada hari ini, Pak ya? Iya. Iya. Jadi menurut Pak Wid, situasi yang kita hadapi sekarang ini sudah kondusif atau bagaimana Pak? Setelah kejadian kemarin itu kan sempat panas, ini juga ada orang tua juga yang Pak Wid tadi. Apakah sekarang sudah kondusifnya atau masih ada panas-panas seperti kemarin juga nih Pak? Ya, ini sepertinya masih ada suasana panas, Pak, karena siswa yang kemarin dipukul, ya kemarin itu kena keroyok itu, Pak, itu kan tidak terima, ya. Dan sekarang anaknya tidak berangkat, Pak. Saya takutnya ada di luar itu sudah ada gengnya lagi, kayak gitu, Pak. Iya. Nah, sedangkan yang kemarin mengeroyok itu ada 4 orang itu, ada juga yang berangkat, ada yang enggak berangkat, Pak, hari ini, Pak. Oh iya. Jadi memang saya lihat juga geng-geng yang anak-anak ini Pak ya, di sekolah kita memang berapa tahun ini memang agak meresahkan sebenarnya, tapi selama ini kan belum sampai terjadi perkelahian Pak. Betul. Baru kali ini ada perkelahian, memang bikin kita kaget juga, dan kita juga tidak menyangka kegiatan perekaman KTP tapi malahan ada perkelahian seperti itu. Jadi sekarang saya mau tanya, apa persiapan Pak Wid yang sudah Pak Wid lakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi ini Pak, perkelahian ini? Oke, Pak. Jadi untuk persiapannya saya sudah menghubungi wali kelas mereka karena kebetulan yang terlibat itu dari berbagai kelas, Pak. Dari ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, lalu ada juga yang kelas 12 yang ikut mukul. Nah, itu saya sudah hubungin Bapak Ibu wali kelas, lalu kami juga tadi sudah sempat ngobrol sedikit ya, supaya bagaimana permasalahan ini bisa cepat diatasi, Pak. Kami juga was-was ini soalnya kan. Saya takut betul kalau nanti berkembang lalu sekolah kita juga yang kena nanti, karena ancamannya ini bukan main, ini sampai mau ke polisi, mau ke lembaga adat kayak gitu, Pak. Oke. Selain wali kelas tadi Pak Wid sudah hubungi, apakah pengurus kampung atau dari adat juga sudah Pak Wid hubungin? Iya. Tadi malam saya sempat telepon kepala adat, Pak. Saya telepon kepala adat dan beliau nanti siap untuk kesini untuk membantu kita. Kebetulan itu sebetulnya tidak lain, itu keluarga mereka juga sebetulnya yang berkelahi itu, Pak. Jadi saya sudah hubungin juga, lalu ada ini juga ya, kepala pengurus kampung itu kebetulan juga orang tua dari salah satu yang melerai ya, ada yang melerai itu, nah orang tuanya siap untuk membantu kita, Pak. Oke, jadi memang sudah saya lihat persiapan Pak Wid ini sudah menghubungi beberapa elemen Pak ya, jadi kita harap ini dengan banyaknya elemen yang sudah bisa bekerja sama dengan kita, permasalahan ini bisa teratasi seperti itu, Pak. Oke. Yang saya ingin tanyakan juga di sini, Pak Wid sudah mengidentifikasikan apa permasalahan ini penyebabnya, seperti itu, Pak. Saya ingin tahu saja apa Pak Wid sudah ini. Iya, Pak. Mengidentifikasi. Jadi kan kemarin sudah sempat saya panggil ya, sempat lerai ya. Saya hampir ini juga kemarin itu ya, saya hampir kena pukul itu kalau tidak menghindar itu, karena mereka itu sudah emosi betul. Dan ternyata perkelahian ini disebabkan ejek mengejek, Pak. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada hiburan nih di kampung ya. Nah, itu sudah ejek-ejekan tapi tidak sampai kelahi. Nah, tadi sewaktu perekaman tadi, siswa yang mereka bergerombol di situ, mereka main sambil main gaple. Sebetulnya kan tidak boleh ini, Pak, di sekolah. Iya. Nah, lalu ada satu lagi siswa itu diejek, diejek, merasa ini kok kamu tidak ikut kami, ayo ikut, ya itu, tapi tidak mau ini. Nah, tidak mau, nah itu merasa yang 4 orang ini merasa terhina, kok dia ini tidak mau ikut ya, karena sebelumnya itu sewaktu hiburan itu juga kayak gitu. Jadi sudah, mereka itu kan dulunya kan satu geng itu,
Ya, jadi ada satu yang sudah tidak mau lagi dan kayaknya tersinggung di situ Ya, Pak. sepertinya sudah tobat Pak ya. Iya. Ya. Satu nih, jadi karena tersinggung langsung dipukul yang ini tadi yang menolak tadi. Iya, tidak mau ikut tadi. Yang tidak mau ikut. Nah, akhirnya satu memukul, yang lainnya itu 4 itu ikut meroyok. Oke. Gitu Pak. Saya sudah cukup memiliki gambaran terhadap permasalahan yang terjadi ini Pak di sekolah kita ini, perkelahian anak-anak ini ternyata seperti itu Pak. Iya, Dan Pak. selama ini juga kurang terlalu paham. Saya tahunya kemarin dari satpam aja ada perkelahian. Saya pikir ya perkelahian yang seperti itu aja yang terjadi dengan spontan. Ternyata memang ada rentetan kejadian sebelumnya Pak ya. Betul. Oke. Sekarang saya mau tanya rencana aksi yang Bapak ingin lakukan ini untuk mengatasi masalah ini seperti apa Pak? Nah, yang pertama tentu saja saya akan memanggil ya orang tua mereka juga Pak ya, itu memanggil orang tua bersama dengan wali kelas lalu dari lembaga adat dan kampung Pak, karena ini kayaknya juga sudah menyangkut SARA juga Pak. Karena satu yang dipukul ini kan mamanya tuh dari luar Pak, dan itu kemarin itu saya dengar ejekannya juga menyangkut ke situ, ke suku gitu. Jadi saya ya takut juga kalau ini berkembang gitu kan Pak, makanya saya perlu panggil semua, ya kita perlu berbicara, lalu bagaimana duduk perkaranya sampai akhirnya selesai. Lalu yang kedua tentu saja ini perlu kita bimbing dan juga perlu ada sanksi Pak. Ya ada sanksi untuk mereka ini. Ya mungkin kita nanti bicarakan lah di dalam forum itu sanksinya berbentuk seperti apa, restitusinya nanti seperti apa, ya supaya ke depan mereka tidak ada dendam lagi dan akhirnya bisa baik lagi suasana sekolah kita. Oke, saya rasa memang rencana yang Pak Wid ingin lakukan ini bagus menurut saya sih, supaya nanti ya masalah ini benar-benar selesai dengan sampai ke akar-akarnya, tidak hanya di atas saja yang selesai, tapi masih ada panas-panas. Kalau dengan rencana yang seperti ini kan semua dilibatkan dan juga kita mengatasi masalah dari akarnya, harapan kita ya tidak ada lagi ini meledak lagi Pak ya. Betul. Geng-gengan terus perkelahian yang seperti ini tidak lagi terjadi. Oke. Terus selanjutnya kapan Bapak mulai ingin menetapkan rencana ini untuk penyelesaian? Yang jelas mulai siang ini ya, nanti siang itu kan karena Bapak Ketua Kepala Adat itu sudah siap ya, karena beliau hari ini memang tidak ada tugas di adat ya, jadi siap untuk datang. Lalu juga saya hubungi pengurus kampung sudah siap. Lalu ini kita lanjutkan, kita lihat beberapa hari. Lalu kebetulan kan minggu depan itu kita ada ini Pak ya, ada acara untuk makan bersama kan. Kebetulan kita ada aksi bergizi ya. Nah itu saya mau supaya di sana itu mereka bisa menjadi satu kelompok, kan dibagi per meja-meja gitu Pak ya, supaya digabung digabung mereka itu nanti ya untuk minggu depan ya, dengan acara aksi bergizi itu Pak. Oke, baik. Memang semakin cepat masalah ini diselesaikan memang makin baik, supaya kondusivitas di sekolah kita ini bisa terjaga lagi Pak ya, supaya ya aman lagi lah, dan mereka juga bisa belajar dengan nyaman, aman juga, dan tidak ada dendam-dendaman lagi seperti itu. Oke, saya akan pantau perkembangannya Pak pada sesi coaching selanjutnya, kita akan ketemu lagi. Apakah di sini Pak Wid, saya ini delegasikan ke Pak Wid ini bersedia untuk bertanggung jawab Pak untuk ini mendamaikan mereka begitu Pak? Saya siap Pak, saya siap untuk bekerja keras ini dengan para wali kelas untuk mendamaikan mereka Pak. Ya ini tugas saya, tanggung jawab, dan itu benar-benar saya mau sekolah kembali kondusif dan pembelajaran bisa meningkat Pak. Ya, harapan saya Pak Wid di sini bisa membantu saya lah untuk menyelesaikan ini, supaya nanti anak-anak itu bisa damai lagi, dan juga ya ini sangat memalukan menurut saya, apalagi ini kan ada datang dari luar begitu, datang ke sekolah kita. Semoga nanti tidak akan terulang kembali lah yang ini Pak ya. Saya terima kasih Pak Wid sudah bersedia mengambil tanggung jawab ini. Saya kira mungkin Pak Wid bisa siap-siap ini ya untuk ketemu nanti kepala adat yang mau datang nanti, mempersiapkan. Saya kira itu Pak. Terima kasih atas waktu Bapak.
saya bisa bisa kembali lagi. Iya. Nanti kami pakai aula Pak ya nanti Pak ya. Oh, silakan. Banyak yang datang nanti Pak ya. Ya. Nanti hubungi saja saya kalau ada perlu apa-apa yang dibutuhkan atau saya perlu hadir juga, nanti hubungi saja. Iya, iya Pak. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak Wid ya. Terima kasih Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Gimana nih perasaannya Pak setelah melaksanakan coaching tadi? Ya, saya sudah mendengarkan keluhan dan juga permasalahan yang dihadapi Pak Widuri ya. Ternyata permasalahan itu penuh dengan komplikasi Bu. Bukan cuma permasalahan itu saja, tapi ada rentetan sebelumnya Bu. Ya, akhirnya saya merasa tahu lah apa yang terjadi gitu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Kristinnya sudah bisa melaksanakan coachingnya dengan Pak Widuri seperti itu. Nah, baik, kira-kira bagaimana nih menurut Pak Kristin, bagaimana Bapak bisa menilai sendiri performa Bapak tadi dalam melaksanakan coaching tadi? Menurut Bapak seperti apa? Ya, saya sudah melaksanakan itu Bu, dan saya menilai saya bisa hadir dengan sepenuhnya Bu, karena saya sudah meluangkan waktu dan tidak mengerjakan tugas-tugas lain kecuali mendengarkan apa yang disampaikan Pak Widuri Bu. Dan juga saya mendengarkan dengan aktif, dan juga ya saya mengerti lah akhirnya permasalahan yang dihadapi Pak Widuri, dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Pak Widuri. Ya, baik, bagus sekali Pak Kristinnya sudah bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching yang dilaksanakan seperti itu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Well, saya sangat berterima kasih Bu terhadap coaching yang sudah Bapak sampaikan atau Bapak lakukan tadi dengan Pak Widuri ya. Baik, ini berdasarkan pengamatan saya Pak, dari observasi yang sudah saya lakukan, dari keseluruhan yang Bapak lakukan tadi, coaching bersama Pak Widuri itu sudah sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali bagaimana prosesnya Bapak mengcoaching Pak Widuri tadi seperti itu. Nah, yang saya perhatikan sudah luar biasa sekali Bapak menguasai dari alur tirta seperti itu, mulai dari pertama tujuan, kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi masalahnya, kemudian bagaimana Bapak mengarahkan Pak Widuri untuk merencanakan aksinya seperti itu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, kemudian sampai dengan bagaimana tanggung jawab yang akan dilaksanakan dalam proses penyelesaiannya seperti itu. Namun ada beberapa hal nih Pak Kristin yang pengen saya sampaikan kepada Bapak, mungkin supaya ada tindak lanjut nanti supaya lebih baik lagi dalam proses coachingnya untuk berikut-berikutnya seperti itu. Kalau dari keseluruhan sudah baik, namun mungkin bisa ditingkatkan lagi nanti di bagian yang tanggung jawab mungkin Pak ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa lebih diperdalam lagi untuk menggali bagaimana sih komitmen si coachingnya ini untuk mengambil tindak lanjutnya, atau komitmen si coach ini untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Kalau dari keseluruhan saya sudah mengapresiasi sekali, sangat luar biasa, sudah baik dan sesuai dengan alur kita. Ya mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Saya akan meningkatkan diri saya dan juga belajar Bu dengan pengalaman ini dan juga masukan dari Bu. Saya sangat terima kasih supaya kedepannya saya bisa melakukan coaching yang dengan lebih baik lagi Bu. Ya baik, terima kasih banyak loh Pak Kristin. Ya, saya harapkan Bapak lebih semangat lagi untuk meningkatkan kompetensi Bapak agar bisa menjadi coach yang lebih handal lagi dalam proses mengcoaching mungkin keluarga ataupun rekan sejawat yang ada di sekolah seperti itu. Nah mungkin saya kira untuk sesi kali ini mungkin cukup Pak ya. Iya. Sampai di sini, silakan nanti Bapak melanjutkan lagi tugas dan tanggung jawab Bapak dengan anak-anak murid seperti itu. Terima kasih Bu ya. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Saya kembali Bu. Ya, monggo, silakan. Permisi Pak. Ya, silakan. Boleh saya masuk Pak? Silakan. Ya. Bapak gimana? Ya, habis pulang DL ini rasa badan masih sakit semua ini, tapi ya saya usahakan kita bisa bertemu
dan membahas permasalahan-permasalahan kita ini Pak ya. Ya Pak, siap. Baik, kita ini mulai aja ya untuk percakapan untuk supervisinya yang akan Bapak lakukan nanti coaching Pak ya. Oh siap. Pertama-tama Bapak mau tanyakan di sini tujuan Bapak coaching kali ini apa Pak ya? Yang jelas untuk kemajuan sekolah, lalu memajukan juga nanti budaya positif. Terlebih kita ingin mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran, di dalam kegiatan-kegiatan baik kurikuler, intrakurikuler maupun ekstra ya Pak ya. Kita mau lihat seluruh hal yang ada di dalam sekolah. Kalau memang nanti ada permasalahan kita bahas. Oke. Untuk kali ini Pak Wid akan coaching dengan siapa ya Pak dalam sesi ini? Nanti itu dengan Ibu Yeni Pak. Oh, ya, Bu Yeni. kebetulan kemarin beliau ngomong dengan saya, sampaikan bisa ngobrol. Oke, saya besok pagi lah kita laksanakan dulu. Oke. Berarti ini nanti akan dengan Bu Yeni ya. Jadi saya ingin tanya juga di sini persiapan apa yang Pak Wid sudah siapkan untuk sesi coaching kali ini Pak? Yang jelas saya sudah mempersiapkan waktu. Kebetulan kan saya tidak ada jam mengajar Pak ya pagi ini, jadi saya bisa nanti hadir juga sepenuhnya, lalu dan juga berusaha nanti menjadi pendengar yang baik Pak. Di samping itu tentu saja saya sudah persiapan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggugah coach saya supaya nanti bisa performnya oke gitu. Oke. Harapan Bapak selanjutnya dalam sesi coaching kali ini apa Pak? Tentu saja Pak, saya berharap proses coaching nanti berjalan dengan baik, ya alurnya bisa dilalui ya, lalu terjadi komunikasi yang baik ya antara kami, baru berikutnya dengan tujuan yang jelas akhirnya bisa menemukan solusi-solusi yang bagus untuk permasalahan-permasalahan dari Bu Yeni sebagai coaching. Oke, saya kira persiapan Bapak ini sudah sangat matang. Langkah baiknya kita langsung saja ke sesi coaching Pak ya. Kita langsung bisa memanggil Bu Yeni untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi ya. Oke, siap. Baik. Oke, Silakan, mari Pak. Pak, saya keluar dulu. Ya, oke. Misi Pak, selamat pagi. Iya, selamat pagi Ibu Yeni. Mari masuk Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya Bu Yeni, gimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, baik Pak Wid. Gimana nih kabar Pak Wid? Ya baik Bu, ini baru tadi ada sedikit dengan anak-anak, baru saya masuk lagi ke sini. Jadi gimana Bu? Nggak ngajar hari ini? Hari ini tadi pagi aja Pak, ada ngajar. Oh, kan jam pertama Iya, jam juga ya? pertama Oh, iya. ulang ya. Untuk siang jam berikutnya ini kosong Pak. Oh iya, oke Bu. Ya. Gimana Bu? Ada hal apa ini yang mau kita bahas ini ya? Saya lihat ya kemarin kan Ibu WA saya ya, Iya. mau ada yang dibicarakan. Ya, mungkin bisa kita mulailah apa yang kira-kira mau dibahas, apapun lah kita coba bahas bersama-sama Bu ya. Kita cari ngobrol-ngobrol aja ini. Silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih nih Pak Wid sebelumnya sudah meluangkan waktu ini untuk saya bisa ngobrol-ngobrol nih sama Pak Widuri. Kemarin kan memang saya sampaikan di WA nih Pak ya permasalahan saya sebelumnya gitu, saya kepengen cerita sama Bapak. Iya. Jadi gini Pak, jadi beberapa hari lalu gitu kan, ketika saya masuk kelas itu kondisinya itu sangat rumit sekali gitu anak-anak itu. Ketika saya bagi mereka dalam kelompok-kelompok untuk memulai proses pembelajaran itu, aduh mereka sulit sekali. Saya nggak mau nih masih A, si B, si C gitu. Jadi apa ya? Jadi agak sulit sekali saya dalam membagi kelompok di dalam kelas saya itu Pak. Jadi setelah saya lihat-lihat ternyata mereka itu berkelompok-kelompok gitu Pak Wid. Jadi punya circle sendiri-sendiri lah bahasanya kalau zaman sekarang itu. Kayak punya bestinya sendiri-sendiri, Ya. nggak mau lagi mungkin ya dengan yang lain gitu ya. Iya betul. Oh iya. Gitu. Berarti Ibu identifikasinya adalah permasalahan
anak ini bisa Ibu identifikasi lebih jelas lagi supaya alur kita bisa menjadi lebih baik lagi, Bu? Oke, baik. Jadi gini Pak, apa namanya itu setelah saya perhatikan ya, saya identifikasi anak-anak kemarin itu, jadi tadi ternyata mereka itu punya kelompok masing-masing, punya bestie masing-masing gitu dalam satu kelas tuh ada 35 siswa kan Pak di kelas saya itu kan. Nah mereka tuh masing-masing tuh punya kelompok sendiri gitu. Jadi ketika akan melaksanakan proses pembelajaran, nah ini sulit sekali untuk saya itu membagi mereka dalam kelompok. Jadi mereka tuh nggak mau ketika saya kelompokkan dengan si A, si B tadi itu. Maunya tuh pengennya itu mereka itu dengan bestinya sendiri, dengan circle-nya sendiri gitu. Kalau seperti itu kan nggak efektif gitu loh Pak Wid. Jadi inginnya saya tuh ya harusnya bisa berbaur semuanya, bisa menghargai. Iya. Ibu juga sudah bisa identifikasi juga kah itu permasalahannya di mana, atau mungkin ada anak-anak ini mau bergaulnya dengan mereka sendiri itu mungkin berbasis apa hobi atau memang karena mereka itu tinggal di tempat yang sama, di daerah-daerah yang sama, kayak gitu, ada yang bisa Ibu identifikasi? Jadi kemarin itu sudah memang beberapa kali saya perhatikan lagi ya Pak Wid ya. Ternyata memang ada kelompok itu mereka membuat kelompok yang ibaratnya apa namanya yang punya intelektual yang tinggi itu mereka gabung gitu Pak Wid. Kemudian ada yang nih hobi main game gitu Pak Wid. Jadi mereka berkelompok dengan teman mereka sendiri seperti itu. Kemudian ada yang beberapa orang yang saya perhatikan memang pendiam gitu, nggak terlalu suka bersosial dengan teman-teman yang lain, itu berkelompok sendiri juga seperti itu. Mungkin dari situ akhirnya mereka nyamannya dengan kelompok mereka sendiri, jadi nggak mau berbaur gitu. Kan harapan saya itu mereka tuh bisa harmonis lah dalam satu kelas itu, dengan siapapun mereka bisa saling apa ya berkomunikasi dengan baik, bisa berteman dengan baik, ketika proses pembelajaran pun bisa berlangsung secara baik gitu loh, nggak pilih-pilih lagi. Iya. Lalu Bu, apakah Ibu juga melihat hal ini atau sudah pernah ngobrol juga dengan guru-guru lain Bu tentang kelas Ibu itu? Apakah mereka juga mengidentifikasi hal yang sama Bu? Jadi saya kemarin itu kebetulan ada cerita nih Pak Wid sama guru IPS sama Bu Admina gitu, dan identifikasi beliau juga sama. Jadi ketika melakukan proses pembelajaran, ketika mau membagi kelompok sama, Bu saya nggak mau nih sama si A, si B, si C itu kan akhirnya aduh jadi nggak kondusif gitu loh Pak Wid. Jadinya seperti itu. Jadi sudah dengan beberapa metode pun gitu, sudah beberapa metode kami gunakan untuk membagi mereka dalam kelompok-kelompok itu tetap saja. Jadi apa tetap nggak mau gitu. Lalu Bu, kalau Ibu memandang atau melihat itu nanti mau seperti apa Bu? Atau Ibu merencanakan aksi yang seperti apa untuk mengatasi problem yang ada di kelas Ibu itu? Atau apakah Ibu juga sudah membuat rancangan ya supaya nanti bisa diaplikasikan ke siswa-siswa tersebut? Jadi saya tuh sudah mikir sih Pak Wid ya, sudah berpikir. Mungkin karena memang di kelas ini saya belum bikin keyakinan kelas gitu loh, belum bikin kesepakatan kelas gitu Pak Wid. Nah mungkin dari situ juga mungkin anak-anak ini kurang bisa begitu harmonis dengan teman-teman satu kelas, kurang bisa begitu saling menghargai gitu loh. Nah rencana saya sih pengennya nanti itu mau ajak anak-anak membuat kesepakatan kelas. Mungkin dari kesepakatan kelas itu nanti akan timbul nilai-nilai yang memang bisa mereka yakini untuk membuat diri mereka semakin lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Artinya mereka bisa saling menghargai lagi dengan teman-temannya, bisa bertanggung jawab, ya saling mengayomi lah, saling mengasihi seperti itu dengan satu dengan yang lainnya. Itu seperti itu. Itu tadi berarti langkah awalnya adalah untuk mengumpulkan mereka, membuat keyakinan kelas Bu ya. Okay. Ibu ada juga kan rencana lainnya, misalkan membuat kegiatan apa lagi seperti itu, atau juga melibatkan pihak lain Bu, mungkin ada kan?
Ya, rencana saya selain dari kegiatan membuat keyakinan kelas itu nanti, mungkin nanti saya akan mengajak mereka untuk makan bersama gitu Pak. Itu rencana saya. Nah, artinya dalam kegiatan makan bersama nanti dalam satu kelas itu bisa lebih erat seperti itu. Apa namanya itu, antar pertemanan atau persaudaraan di dalam satu kelas itu. Nah, saya harapannya sih seperti itu. Mungkin memang nanti ada beberapa guru juga yang nanti saya libatkan Oh, untuk iya. proses perencanaan saya tadi itu. Oke Bu, lalu dengan rencana itu tadi yang ada satu tadi keyakinan kelas lalu mau makan bersama tadi, kira-kira kapan mau dilakukan itu Bu? Nah, ini Pak Wid, karena memang saya ini sudah ibaratnya udah resah banget nih ya sekarang, jadi harapan saya sih secepatnya gitu. Nah, kebetulan sekali minggu depan ini kan uh, ada waktu saya kosong. Nah, kemungkinan nanti akan saya gunakan mungkin di hari Senin lah. Di hari Senin minggu depan ini saya akan coba untuk melaksanakan proses pembuatan keyakinan kelas, kemudian sekaligus saya arahkan mereka untuk membawa bekal dari rumah untuk kita makan bersama-sama di dalam kelas. Oh iya, iya. Oke baik, kalau itu sudah ada planningnya di hari Senin depan ya. Iya. Oke, kira-kira dengan apa namanya tadi sudah dengan rencana tadi itu Bu, ya kalau nanti ya rencana itu masih kurang berhasil, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau misalnya nanti rencana yang sudah saya susun tadi kurang berhasil, mungkin saya akan mencoba melibatkan teman-teman dari BK mungkin Pak ya, karena mereka yang apa namanya paham sekali gitu gimana sih cara proses anak-anak ini supaya mereka lebih harmonis lagi, lebih saling menghargai lagi, saling bertanggung jawab gitu dengan kondisi yang ada di dalam kelasnya gitu. Mungkin saya akan libatkan teman-teman dari BK untuk memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana sih caranya saling menghargai, saling mengasihi gitu. Iya. Oke baik Bu, ya saya lihat itu sudah jelas ya tadi ya, dari mulai dari tujuannya lalu Ibu mengidentifikasi dan akhirnya juga rencananya juga sudah Ibu jelas ya. Dan akan dilakukan kapan juga sudah Ibu tentukan ya, semoga bisa berhasil Bu ya, semoga Iya. bisa berhasil lalu juga bisa membuat kelas Ibu menjadi kondusif ya, itu kan yang dicari ya. Apakah ada hal-hal lain Bu yang mau Ibu sampaikan di dalam sesi coaching ini Bu? Kalau untuk permasalahan saya ini sudah cukup sih Pak seperti itu, tapi saya sudah sangat luar biasa sekali nih, bersyukur banget nih. Artinya dari pertemuan kita pagi ini itu saya sudah bisa ada bayangan gitu loh Pak Wid, saya harus ngapain sih nanti itu gitu ya. Jadi saya sudah ada bayangan, sudah ada apa ya rencananya supaya anak-anak di kelas saya itu jadi kondusif lagi itu tadi. Saya sangat bersyukur sekali karena dari proses pertemuan ini, wah saya sudah apa nih, sudah ada rencana yang matang gitu, membuat kesepakatan kelas tadi, kemudian dengan cara membawa mereka untuk makan bersama gitu. Artinya dari situ saya berharap bisa lebih harmonis lagi lah hubungannya anak-anak ini di dalam kelas. Jadi seperti itu. Oke baik Bu. Kalau begitu ya dari tanggung jawab Ibu juga sudah kelihatan ini ya untuk kemudian ke depan ya, setelah hari Senin itu dilakukan, kira-kira kapan lagi kita akan lanjutkan sesi coaching ini untuk membahas apakah rencana yang sudah Ibu lakukan itu berhasil atau kurang berhasil Bu, kira-kira kapan Bu? Mungkin sekitar hari Jumat nih Pak ya. Oh iya. Bisa karena saya kan hari Senin baru proses pelaksanaan nih. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis kan saya ada jam mengajar kebetulan full sekali di hari itu. Hari Jumat setelah senam pagi ya Pak, itu ada waktu kosong saya, kira-kira Pak Widuri bisa? Kalau hari Jumat, Bu ya sesudah istirahat aja Bu ya, bisa Bu? Oke, baik. Saya kan ada kegiatan sebentar, saya hari Jumat itu pagi. Bisa Pak? Ya. Oke, saya kira itu Bu ya cukup untuk sesi coaching kita hari ini. Saya harap Ibu bisa menjalankan tanggung jawab rencana tadi dengan baik, dengan melibatkan juga teman-teman yang lainnya supaya kelas bisa kondusif dan nantinya membawa juga budaya positif di sekolah kita. Ya.
Sukses Bu ya. Oke, terima kasih banyak loh Pak Wid ini Siap, atas siap, semangatnya. sama-sama. Baik, sampai Mari. ketemu Ya. hari Jumat ya Pak. Hari Jumat nih. Oke, Siap. terima kasih. Mari Pak. Mari Bu. Permisi Pak. Ya, silakan duduk Pak. Baik. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak. Aduh, bagaimana hasilnya tadi Pak? Ya, tadi sesi coaching tadi berlangsung dengan nyaman ya, dengan enak, dengan bagus. Bu Yeni juga bisa ceritakan dengan baik permasalahan-permasalahan yang ada pada beliau, dan saya bisa melaksanakan sesi itu dengan enak, dengan baik. Oke, menurut Bapak performa Bapak hari ini dalam sesi coaching bagaimana Pak? Ya, pertama-tama saya tadi juga masih agak-agak grogi mungkin karena memang baru awal ya untuk bisa coaching Pak ya. Tetapi setelah saya bisa menguasai diri, menguasai ruangan, saya bisa melaksanakan proses itu dengan baik, bisa bertanya, bisa menanggapi, dan komunikatif, lalu juga bisa mendengarkan, memberikan performa saya secara sungguh-sungguh di dalam coaching itu. Oke, bisa saya memberikan masukan-masukan dari saya Pak atau penilaian dari saya? Ya tentu saja Pak, saya ingin ada masukan-masukan dari Bapak. Oke, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama sesi coaching yang dilakukan Pak Ibu tadi ya. Iya siap. Ya, menurut saya dari alur ceritanya sudah terlihat jelas Pak ya, mulai dari tujuannya, ada identifikasi masalah sudah mulai sangat jelas Pak, dan juga rencana aksi yang akan dilakukan sudah jelas. Tapi mungkin di tanggung jawab dan yang membantu Bu Yeni dalam melaksanakannya itu nanti harus dipertegas lagi Pak, atau siapa-siapa yang Bu Yeni perlu untuk dukungannya, mungkin Pak Wid harus memberikan ini juga masukan ke Bu Yeni Pak, jadi supaya Bu Yeni-nya seandainya memerlukan apa bisa Pak Wid memberikan bantuan seperti itu Pak. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Seandainya Bu Yeni melaksanakan perbaikan-perbaikan ke depannya, Bu Yeni tahu nanti menghubungi siapa atau harus minta bantuan kepada siapa, nanti bisa Pak Wid tambahkan di sesi berikutnya Pak ya. Oh siap. Ya. Terus juga menurut Pak Wid apa yang mungkin Pak Wid perlu tingkatkan lagi Pak? Ya, yang perlu saya mau tingkatkan lagi itu adalah untuk ini Pak, pengetahuan dan pemahaman tentang coaching itu sendiri Pak. Karena kadangkala kalau saya rasakan itu Pak, karena memang pengetahuannya masih dasar, itu masih agak-agak kagok gitu Pak. Iya. Untuk masuk ini sudah masuk di mana itu memang ya masih belum secara otomatis harus berpikir dulu gitu Pak. Masih memang hal baru Pak ya, jadi kita takut nanti salah langkah lagi. Betul. Mungkin loncat ke langkah berikutnya. Iya, jadi saya harus sambil ingat-ingat dulu gitu Pak. Ya, makanya mungkin kedepannya memang harus lebih banyak praktek Pak. Karena kita kan dengan banyak praktek kita akan jadi terbiasa untuk melakukan coaching ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Wid sudah melakukan coaching hari ini. Saya berharap Pak Wid tetap semangat untuk meningkatkan kemampuan dirinya untuk melaksanakan coaching ini Pak, supaya di sekolah kita ini memiliki perbaikan dan juga peningkatan kualitas sekolah kita Pak. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini Pak. Terima kasih, saya sangat bersyukur Pak Wid sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah ini. Kiranya kedepannya Pak Wid juga bisa lebih meningkat dan lebih sukses lagi Pak. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan banyak perhatian, banyak masukan untuk saya Pak. Baik, saya kembali ke ruangan guru dulu Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ya, halo Bu Yeni, gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik Pak Wid. Gimana Pak Wid kabarnya hari ini? Waduh, saya ini sebetulnya capek sekali ya. Ngantuk saya ini karena baru nyampe tadi pagi saya Bu. Ya, baru nyampe tadi pagi, tapi ya kita karena kegiatan sekolah ini padat ya harus tetap datang, tetap fit gitu Bu ya. Oke ya. Bu Yeni,
mau melaksanakan sesi coaching ya? Iya, betul Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Pak Crispin Pak. Oh, dengan Pak Crispin. Iya, Oh, dengan iya. Pak Crispin. Kapan? Nah, rencananya mau melaksanakan coachingnya nih besok sih Pak. Oh ya, besok masih ada waktu ya untuk Oke. mempersiapkan diri. Lalu tujuannya apa Bu yang mau di coaching itu dengan Pak Crispin? Ya, jadi sebelumnya memang sudah ada konfirmasi juga, sudah janjian juga dengan Pak Crispin gitu, bahwa beliau juga ingin apa ya, menceritakan permasalahan yang terjadi dengan beliau gitu. Jadi dari situ sih saya sudah menyiapkan waktu gitu ya untuk bertemu dengan beliau ya. Jadi mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran yang beliau lakukan. Kemudian dari proses coaching ini juga harapannya nanti bisa meningkatkan ekosistem budaya positif yang ada di sekolah kita seperti itu. Oh iya betul Bu, memang harus seperti itu. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, apa yang sudah Ibu siapkan untuk proses nanti coaching nanti? Oke, baik, untuk melaksanakan coaching nanti yang sudah saya persiapkan yaitu Pak, diri saya secara pribadi gitu. Nanti artinya saya harapannya bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching yang saya lakukan. Kemudian saya bisa mendengarkan dengan seksama, dengan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Crispin seperti itu. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang betul-betul beliau perlukan gitu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran dia seperti itu. Oh iya, bagus ya. Sudah persiapan Ibu saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup baik. Lalu apa nanti Bu harapan dalam proses coaching itu? Ya, jadi saya berharap sih dalam proses coaching yang akan dilaksanakan ini nanti bisa berjalan dengan baik pastinya nih Pak. Kemudian komunikatif gitu dan bisa mendapatkan solusi terbaik lah untuk Pak Crispin dalam proses pembelajaran yang akan beliau laksanakan seperti itu. Oh iya, ya semoga harapan tadi bisa didapatkan ya di dalam proses coaching, dan saya ucapkan ya selamat menjadi coach ya bagi teman-temannya nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa juga membantu sekolah kita. Ya. Oke Bu, saya kira cukup untuk coaching ya. Terima kasih banyak loh Pak Wid ini sebelumnya sudah memberikan solusi lah untuk persiapan saya nanti untuk menghadapi coaching besok hari. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wid, saya permisi dulu. Ya, mari. Selamat pagi. Pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Crispin. Silakan masuk Pak. Oke, selamat pagi Pak Crispin. Pagi Bu. Ya, gimana nih kabarnya Pak pagi ini? Luar biasa Bu. Luar biasa. Ya, tapi ya agak pusing juga saya Bu. Agak pusing Pak ya? Ya. Kenapa nih pusingnya Pak? Ya karena berbagai permasalahan baik yang dari rumah, terus juga di kelas juga saya pusing juga Bu dengan masalah-masalah anak-anak nih Bu. Ya itu luar biasa banget nih Pak ya. Baik Pak Crispin, kita langsung saja ya karena waktu kita nggak banyak nih ya pada pagi hari ini. Saya langsung saja. Nah, kira-kira apa sih yang mau Bapak ceritakan nih sama saya pagi ini? Oke. Yang ingin saya bagikan atau ceritakan permasalahan saya ini Bu, di kelas saya itu anak-anaknya sering tidak bersemangat Bu. Dan mereka tuh sepertinya uring-uringan saat pelajaran saya itu. Padahal saya beberapa metode dan media sudah saya pakai Bu untuk membuat mereka itu tertarik untuk pelajaran saya. Tapi saya lihat mereka sepertinya tetap seperti itu juga Bu, tidak ada berubahnya. Iya Bu, itu yang ingin saya bagikan pada hari ini Bu. Ya, jadi artinya Bapak ingin berbagi terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya, karena anak-anak itu nggak bersemangat, uring-uringan gitu ya. Baik, kira-kira nih Pak Crispin dari pertemuan kita sore hari ini, apa sih yang pengen Bapak dapatkan nantinya seperti itu? Saya mau anak-anakku nanti jadi semangat Bu, dan juga lebih kreatif lah dalam pembelajaran yang saya berikan kepada mereka Bu. Tidak seperti selama ini mereka kalau saya memberikan tugas itu sepertinya sangat tidak bersemangat dan juga sangat terpaksa Bu mengerjakannya. Seperti ya tidak ingin belajar begitu Bu. Saya tidak tahu dengan guru-guru lain, tapi yang saya alami ketika mengajar Bu, seperti itu Bu. Terkhusus di kelas 11B itu Bu. Iya. Iya Bu. Situ.
Baik, baik Pak Crispin. Jadi artinya dari pertemuan kita sore ini Bapak pengen mendapatkan solusi terbaik ya supaya anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu lebih semangat lagi, lebih kreatif seperti itu ya. Baik, sejauh ini kalau Bapak identifikasi nih, seperti apa sih tingkat proses pembelajaran mereka itu sejauh ini yang Bapak sudah identifikasi? Saya melihat Bu, yang saya identifikasi dari pembelajaran saya selama ini, mereka itu kalau diberikan pelajaran itu sepertinya asik dengan dunia mereka sendiri Bu. Iya. Kalau tidak berhubungan dengan pelajaran, mereka semangat Bu. Seperti saya memberikan cerita-cerita atau yang tidak berhubungan dengan pelajaran, mereka semangat Bu. Tetapi ketika saya memberikan pelajaran, mereka tuh sepertinya sangat mengantuk Bu. Apalagi saya memberikan tugas. Jadi sepertinya kalau untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran, mereka sangat semangat Bu. Tapi kalau berhubungan dengan pelajaran, mereka jadinya tidak semangat Bu. Baik. Jadi kalau berhubungan sama pelajaran tidak semangat Iya. Pak Crispin ya. Oke, kira-kira nih Pak Crispin, kalau kita mau buatkan dalam bentuk skala 1 sampai 10 nih, kira-kira tingkat semangat, kreativitas anak-anak Pak Crispin di dalam kelas itu saat ini kondisinya itu berapa sih Pak kalau mau kita buatkan skala 1 sampai 10? Kalau kreativitas mereka saya pikir mungkin 4 atau 5 sih Bu. 4. Iya. Mereka saya lihat tidak ada sisi inisiatif dan juga tidak kreatif Bu. Iya. Ya, jadi sejauh ini Bapak identifikasi dari sisi kreativitas, semangat itu masih dalam kondisi 4 sampai 5 nih Pak. Iya. Nah, artinya dari skala ini pastinya Pak Crispin kan pengen nih ya ada peningkatan gitu ya. Kira-kira pengen meningkat berapa sih Pak dari skala 4 sampai 5 ini kira-kira? Bisa 6 atau 7 itu saya sudah sangat bersyukur Bu. Tidak perlu terlalu banyak. Saya pikir bisa mencapai 7 itu sudah sangat luar biasa. Ya, artinya dari 4 sampai 5 kemudian Pak Crispin inginnya ke skala 6 sampai 7, artinya dari situ sudah ada peningkatan gitu Pak Crispin ya, sudah ada progresnya seperti itu. Nah, kira-kira ini untuk mencapai skala yang Pak Crispin inginkan tadi, kira-kira apa nih rencana Bapak? Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut? Saya sudah berkoordinasi juga dengan guru-guru lain Bu. Untuk mungkin kalau bisa tuh berkolaborasi atau juga bekerja sama dengan mereka, bagaimana sih supaya menggugah minat belajarnya anak-anak nih Bu. Karena selama ini ternyata memang bukan di jam saya saja Bu, di jam guru-guru lain itu juga anak-anak terus memang di kelas 11B ini Bu. Aduh luar biasa, mereka itu hanya sibuk main game saja Bu. Jadi kita kalau mau membahas pelajaran ya mereka tidak akan semangat Bu, karena mereka sangat ini dengan gadget mereka, dengan game mereka begitu. Jadi ya mungkin saya akan bekerja sama dengan guru-guru lain untuk mungkin menciptakan metode ataukah juga media apakah yang kira-kira nanti bisa menggugah minat belajarnya anak-anak dulu. Baik, sangat luar biasa sekali Pak Crispin ya yang sudah Bapak rencanakan seperti itu. Kira-kira nih Pak, strateginya gimana nih Pak? Saya pengen tahu juga nih strategi yang pengen Pak Crispin lakukan untuk mencapai atau melaksanakan rencana tersebut gimana nih? Pertama, strategi saya harus membuat kelas itu kondusif dulu. Ya. Pertama memang harus kondusif dulu, karena tidak bisa menurut saya itu anak-anak itu belajar dengan baik, mereka akan fokus jika kelas tidak kondusif Bu. Ya, setelah kelas itu kondusif, mereka akan siap untuk belajar, barulah kita mulai memberikan mungkin pelajaran-pelajaran yang sifatnya ringan Bu, jangan terlalu berat. Tugas-tugas mereka juga jangan terlalu berat dan juga jangan terlalu banyak. Setidaknya mereka bisa mengerjakan tugas itu Bu. Karena selama ini kan banyak mereka itu tidak mengerjakan tugas Bu. Apalagi kalau tugas-tugas sudah saya berikan yang panjang, mungkin untuk harus membuat artikel dan yang lain-lain itu Bu. Mereka tidak mengerjakan Bu, hanya 1-2 saja yang mengerjakan. Jadi begitu Bu. Menurut saya harus membuat kelas ini kondusif terlebih dahulu.
Baik, bagus sekali Pak Crispin atas perencanaan yang sudah dibuat ya. Baik Pak Crispin nih, saya mau bertanya lebih lanjut lagi nih, kira-kira nih siapa sih yang bisa Pak Crispin libatkan atau membantu Pak Crispin untuk melihat dan membantu progresnya Pak Crispin tadi, rencananya itu supaya bisa berhasil seperti itu. Kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Ya, saya sudah berkoordinasi kemarin itu Bu dengan Pak Sobirin dan Pak Edo Bu. Nah, Pak Sobirin dan Pak Edo juga mengalami kendala yang sama di kelas tersebut Bu. Jadi saya berharap setelah kami bertiga berkolaborasi bersama kami nanti bisa mendapatkan solusi dan juga bisa menciptakan hal baru untuk membuat anak-anak ini bersemangat Bu. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi artinya Bapak sudah bisa melibatkan teman-teman sejawat juga untuk proses perencanaan Bapak ini supaya berhasil gitu ya. Dan sangat luar biasa sekali, tadi saya dengarkan perencanaannya sudah sangat matang sekali. Nah, kira-kira nih Pak Crispin, kapan nih mau dilaksanakan nih? Saya ingin melaksanakan ini mungkin di semester depan Bu, karena ini kan hari Senin nanti sudah ujian semester Bu ya. Jadi tidak efektif kalau kita melaksanakan di semester ini. Jadi saya berharap rencananya di semester depan, di semester genap bisa kami eksekusi seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Jadi sesegera mungkin seperti itu ya untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih banyak loh nih Pak Crispin atas kesempatannya pada sore hari ini. Nah, saya mau bertanya lagi nih satu lagi sama Pak Crispin. Kira-kira gimana nih Pak Crispin perasaannya dari pertemuan kita sebelumnya? Apa nih yang sudah didapatkan gitu? Ya, saya merasa agak lega Bu ya, kita sudah menyampaikan apa keluhan selama ini, dan Ibu bisa membantu saya untuk mungkin mencari solusinya Bu ya dari permasalahan itu. Jadi nanti juga saya berharap bimbingan Ibu juga, kalau saya menemui kendala saya bisa bertanya kepada Ibu seperti itu Bu. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Pak Crispin atas pertemuannya sore ini, sangat luar biasa sekali. Saya harap Pak Crispin bisa dengan luar biasa sekali, dengan baik nantinya untuk memperoleh hasil yang terbaik lah dari setiap rencana yang Pak Crispin sudah lakukan. Kemudian Pak Crispin juga sudah bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi dan membuat siswa Pak Crispin lebih bersemangat lagi. Ya mungkin seperti itu Pak Crispin. Terima kasih banyak. Nah, kira-kira nih kapan nih kita bisa ketemu lagi nih untuk melihat progres Pak Crispin lagi tadi yang sudah dilaksanakan? Mungkin kita bisa ketemu di semester depan awal-awal masuk, sebelum saya bersama teman-teman ini melaksanakan perbaikan yang akan kami lakukan itu. Jadi semester depan. Oke, baik, semester depan ya Pak. Setelah proses dari rencana tadi sudah selesai semua. Baik, terima kasih Pak Crispin. Nanti bisa mungkin kalau sudah selesai bisa langsung menghubungi saya, nanti kita lihat lagi bagaimana progresnya yang sudah dilaksanakan. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan keluhan dan unek-unek saya. Saya permisi Bu ya. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih banyak. Monggo silakan. Terima kasih. Ya, gimana Bu ya nih tadi sesi coachingnya? Ya, sangat luar biasa Pak. Saya sudah ketemu dengan Pak Crispin dan beliau juga sudah menyampaikan permasalahannya, dan sangat luar biasa sekali. Ya, saya sangat bahagia sekali bisa ibaratnya bertukar pikiran. Kemudian Pak Crispin juga bisa menyampaikan keluh kesahnya seperti itu dengan saya. Wah, iya bagus ya. Saya tadi juga mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Kalau menurut Ibu gimana? Apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Apa saja yang bisa Ibu ceritakan ya? Menurut Ibu? Jadi menurut saya sih Pak, saya tadi sudah merasakan ketika bertemu dengan Pak Crispin, saya sudah bisa hadir sepenuhnya seperti itu ya dalam ruangan, dan bisa mendengarkan keluh kesah Pak Crispin, mendengarkan cerita beliau mengenai pembelajaran yang beliau laksanakan seperti itu, bagaimana murid-muridnya kurang aktif, kurang bersemangat seperti itu. Nah, dari situ saya juga sangat luar biasa sekali bisa mendengarkan dengan baik gitu, kemudian bisa juga membantu Pak Crispin nih untuk menemukan solusi terbaik untuk beliau dalam proses pembelajaran. Oh iya, oke baik ya. Kalau apa itu dari skala Bu penampilan Ibu hari ini
Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu sudah? Ya, kalau menurut saya dari sesi coaching pada hari ini, menurut saya sudah sampai 8 sih, mungkin kurang lebih seperti di skala itu sih Pak. Iya, baik. Kalau gitu ya saya juga melihat tadi sesi coaching tadi berjalan dengan hidup ya, sangat komunikatif, lalu ibu juga bisa memberikan pertanyaan, tanggapan ya, sehingga sesi coaching tadi mengalir ya, mengalir apa permasalahannya dari ibu tadi mengidentifikasi sampai ke tanggung jawab ya terakhir. Nah, yang saya rasa perlu ditingkatkan ibu ya, yang saya rasa perlu ditingkatkan tadi saya catat itu adalah untuk menggali lebih jauh, yaitu permasalahan utama. Kan tadi kan Pak Crispin yang mengatakan ada permasalahan pembelajarannya. Tadi Pak Crispin sudah digali tentang bapaknya ya, tetapi ibu belum mengulik atau menggali tentang gimana permasalahan dengan murid-muridnya. Ya itu saja. Nah di kemudian hari ketika kita menjadi coach, kita melihat secara umum lalu secara khusus juga Bu ya, dari berbagai sudut pandang supaya diperoleh sesi coaching yang lebih baik lagi dan ibu bisa menjadi coach yang handal, yang meningkat ya, dari 8 bisa ke 9 dan akhirnya juga bisa ke 10 skalanya. Ya saya apresiasi sekali yang sudah ibu lakukan, terus dilakukan, terus belajar ya, nanti supaya bisa menjadi coach handal di kemudian hari ya. Baik, terima kasih banyak loh Pak Wit ini. Baik, nanti akan coba untuk pelajari lebih lanjut lagi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach seperti itu. Terima kasih banyak Pak Wit atas masukannya. Ya, semangat terus Bu ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Wit. Siap. Mungkin seperti itu ya Pak Wit, saya permisi dulu. Mari terima kasih, ya. Selamat pagi. Ya, silakan.